dibahas di sosial media gitu ya. Ini isu geopolitik. Nah, salah satunya yang seminggu kemarin yang menjadi cukup jadi headline gitu ya, ada Mas Anton dari Des Internasional Mas ya, di iNews ID. Kita akan bicara soal bagaimana kondisi geopolitik setelah Amerika melakukan invasi ya ke Venezuela begitu. Akan menjadi sebuah pertanyaan besar ketika sebuah negara, Amerika, superpower digaya begitu, menginvasi Venezuela, kemudian mengamankan ya, presidennya. Ini hukum internasional sudah tidak bisa dipakai lagi. Tidak ada patokan lagi sekarang hukum internasional itu seperti apa, karena ini yang disampaikan oleh para pemimpin Amerika Latin juga gitu. Aneh gitu ya. Amerika memiliki undang-undang ya yang bisa menyerang negara lain dengan alasan demi keamanan nasional Amerika. Karena ini kan sebenarnya sudah dipakai sejak lama ketika menangkap Osama bin Laden kan juga itu dipakai juga gitu. Nah sekarang itu berlaku, kita nggak tahu ini ke depan setelah Venezuela, mungkin Kuba, mungkin Kolombia yang sudah dilakukan juga ke Iran gitu, dan mungkin Iran juga akan diserang lagi gitu. Kalau kita tarik belakang ya, ini juga pernah terjadi bagaimana Amerika kemudian menginvasi Irak dengan alasan adanya senjata biologis. Betul. Dan itu ternyata tidak ditemukan. Iya. Nah sekarang dilakukan di Venezuela. Betul. Dengan alasan narkotika. Ya. Nah kalau Mas Anton gimana? Sudah sejak Desember ya, Amerika mengerahkan militernya ke Karibia, ya, bahkan kapal induk ya yang ditugaskan di Timur Tengah ya, USS Gerald Ford itu ditarik gitu ya ke Venezuela, menandakan bahwa ketika Trump menyerang itu, Trumpnya serius banget dengan Venezuela, akan ada sesuatu yang sangat besar ya ketika itu, dan memang terbukti gitu ya. Ya kita tahu sendiri bagaimana semua orang terbelalak gitu ya, nggak cuma orang Venezuela juga, negara-negara Amerika Latin, Eropa dan sebagainya. Ya ini apa yang terjadi gitu ya? Kenapa Trump seperti ini? Sebenarnya sebelumnya Venezuela itu ya, pemerintahan Maduro sudah sampaikan ya ke Gedung Putih, Anda ingin apa? Ayo kita negosiasi gitu. Ada masalah apa? Kita selesaikan aja dengan dialog gitu ya. Tapi ternyata mungkin tidak menemukan kata sepakat, sehingga terjadilah serangan dan penangkapan itu di Caracas. Oke. Ada informasi yang menyebutkan juga bahwa sebelum terjadinya pengambilan paksa gitu ya, Presiden Venezuela, itu ada pertemuan dengan utusan penting Cina dengan Venezuela. Nah, ketika sudah terjadi, sepertinya Cina tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau kita lihat Cina, ya ini dua negara ini yang kelihatan di depan memang mereka punya kerjasama, karena Cina itu salah satu pemasok minyaknya dari Venezuela, di samping dari Rusia. Tentu saja apa yang terjadi dengan Venezuela itu akan berdampak ke Cina ya, minyaknya. Bahkan kapal yang dicegat ya, kapal minyak yang dicegat, kapal Venezuela yang dicegat itu mengantar minyak untuk Cina gitu ya. Kemudian dicegat dan akhirnya diambil oleh Amerika, dan sampai sekarang masih ditahan dan akan dibawa ke pangkalan Amerika gitu. Jadi sangat jelas sekali Cina punya kepentingan besar. Dan apakah mungkin Cina terlibat dalam konflik ini? Kayaknya jauh ya kalau di depan. Ya mungkin di belakang kita nggak tahu ya. Seperti waktu Amerika menyerang Iran ya, di depan memang tidak terlihat, tapi beberapa laporan menyebutkan di saat yang sama Cina mengirim senjata-senjatanya ke Iran gitu ya. Dengan isu yang dikemukakan oleh Amerika adalah narkoba. Betul. Kalau kita bicara soal Amerika Latin, kalau bicara narkoba, Meksiko dong harusnya. Iya kan? Iya. Karena kita tahu bagaimana kartel-kartel narkoba di sana gitu ya. Jadi justru menyerang Venezuela dalam tanda kutip. Sebenarnya di balik isu narkotika itu apa? Ya ini minyak jelas ya. Minyak ya? Minyak jelas. Apalagi Trump ketika pertama kali dilantikkan dalam pidatonya sudah nyebutkan Meksiko sama Kanada. Tapi kalau untuk narkotika ini ya, kokain, memang lebih ke Meksiko gitu ya. Dan nggak cuma kokain sebenarnya. Ya. Saya kira mungkin Meksiko tinggal menunggu, karena memang ancaman-ancaman seperti yang Trump melontarkan terhadap Venezuela juga sudah disampaikan ke Meksiko. Hukum internasional seperti dikangkangi gitu ya. Apakah ini ada kaitannya sama apa yang sudah dilakukan Amerika, kemudian keluar gitu, menarik diri dari beberapa badan PBB begitu? Sebelumnya juga sebenarnya Amerika sudah menarik diri di permintaan Trump juga di periode pertama gitu ya. Bahkan di WHO kan masuk keluar gitu ya. Dan memang
Amerika itu terlihat tidak ingin tersandra gitu ya, tersandra dengan lembaga-lembaga internasional sehingga mereka ingin lebih leluasa bertindak gitu ya, kemana saja ya, entah ke Amerika Latin, entah ke Eropa, entah ke Asia dan sebagainya. Sebenarnya di dalam negeri Venezuela sendiri itu sosok Presiden Maduro ini bagaimana? Iya, ini kontroversial ya. Ya biasa ya, dalam satu pemerintahan pasti ada yang pendukungnya, ada yang penentangnya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, Venezuela ini nggak hanya Maduro ya, pendahulunya juga Chavez ya dan sebagainya, itu posisinya sama gitu. Tapi memang secara politik ya, dari turun temurun dan secara ideologi yang paling kuat adalah Maduro ini kuat, Chavez ini juga kuat ya. Bahkan ketika serangan Amerika kemarin, ya rakyatnya turun ke jalan, mereka menentang, mereka mengecam serangan itu ya. Berbeda dengan para penentang Maduro dan penentang Chavez ketika itu ya, yang eksodus ya, ketika kerusuhan tahun 2023 itu mereka lari, ke 2013 mereka lari, ada jutaan jumlahnya, nggak main-main. Ya, dan sebagian ratusan ribu itu lari ke Amerika. Ketika serangan kemarin ke Venezuela, mereka turun ke jalan, mereka pesta gitu ya, mereka mendukung serangan itu gitu. Dan bahkan Amerika, Menteri Keamanan Dalam Negerinya memberikan suaka gitu ya, berjanji akan memberikan suaka kepada warga-warga Venezuela yang lari ya setelah serangan kemarin. Oke, kalau kita tarik dengan posisi Indonesia sekarang gitu ya, Mas Anton, kalau menurut Mas Anton bagaimana harusnya politik luar negeri Indonesia melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan Amerika kepada Venezuela? Iya, saya rasa apa yang sudah disampaikan pemerintah sudah tepat ya, jelas, dan itu senafas juga dengan negara-negara lain, bahwa tidak ada alasan yang kuat, ada alasan apapun yang kuat dan tepat untuk mengintervensi negara lain menggunakan kekuatan militer gitu. Ya, termasuk dalam Amerika ke Venezuela, walaupun kita punya kepentingan yang sangat besar juga terhadap Amerika. Ya, itu harus disampaikan di berbagai forum ya, internasional, dan saya kira Indonesia juga nggak perlu takut gitu ya. Dan saya rasa pemerintah juga nggak akan takut untuk menyampaikan itu, karena semua negara punya sama gitu ya, semuanya sama, bahkan sekutu-sekutu Amerika pun juga mengecam tindakan itu. Baik. Gitu. Nah, kemudian setelah Venezuela, sekarang sedang bergejolak juga di Denmark ya. Bagaimana Greenland, sebuah pulau besar Greenland gitu ya, bahkan Amerika menawarkan kewarganegaraan gitu kepada mereka-mereka yang ada di Greenland gitu. Nah, ada harta karun apa di Greenland ini sehingga kemudian isu politiknya jadi meledak gitu? Iya, ini kalau kita ibaratkan dengan Venezuela, ketika Trump menyerang Venezuela alasannya narkotika, ke Greenland alasannya sama, keamanan nasional ya, karena Greenland ini akan dikuasai oleh Cina dan Rusia gitu ya. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Tapi sebenarnya isu Greenland ini sebenarnya sudah lama ya disampaikan Trump. Ketika periode pertama dia sudah sampaikan itu, kontroversial juga sama ketika itu. Cuma keinginan itu harus terkubur karena dia kalah. Kita juga tahu bahwa Greenland itu masuk 10 besar negara yang memiliki deposit unsur tanah jarang. Unsur tanah jarang. Unsur tanah jarang. Rare earth metals ya. Oke. Soal isu politik dalam negeri Greenland sendiri ternyata ada gejolak-gejolak juga di Greenland ya. Betul. Ya. Apakah Amerika memanfaatkan isu ini juga? Ya? Di Greenland negara yang subur ya. Dia makmur, sejahtera. Tidak ada bisa dibilang tidak ada isu-isu soal ekonomi gitu ya. Jadi agak tricky, agak sulit juga untuk masuk dari celah itu gitu ya, untuk menyerang Greenland. Dan memang Greenland ini kan semi otonomis sejak 1953 gitu. Dia nggak mau bergabung sama Denmark ya, tapi dia juga nggak mau bergabung sama Amerika. Dia inginnya merdeka. Tapi beberapa kali referendum ya untuk memutuskan apakah pisah dengan Denmark, ya ternyata sebagian besar warganya juga nolak juga gitu, pisah dengan Denmark. Jadi agak sulit untuk membaca keinginan Greenland itu kemana sih gitu ya. Tapi mungkin setelah kejadian ini ya, setelah Trump mengancam akan bahkan mengintervensi militer gitu ya,
warga Greenland mungkin mulai terbuka sekarang. Mereka harus menentukan sikap. Ya. Para pemimpin politik di sana juga harus menentukan sikap. Ya. Mereka pasti akan menghitung-hitung. Ya. Karena kalau kita lihat di peta secara strategis ya, itu kan lokasi Greenland, pulau besar itu kan ada di Arktik ya. Jadi sebelah kirinya kalau kita lihat ada Eropa, sebelah kanannya kemudian ada Amerika Latin. Nah, apakah ini menjadi lokasi strategis untuk militer Amerika untuk menguasai wilayah-wilayah itu? Ya, yang disampaikan Trump kan baru-baru ini adalah Amerika ingin menguasai Greenland sebelum Cina dan Rusia. Karena posisinya strategis ya, karena es di sana sudah banyak yang mencair, laut jadi terbuka gitu ya. Jadi transportasi itu jadi semakin lancar ya di sana gitu. Dan itu sangat membuka peluang bagi Rusia ya. Jalur dagang juga mungkin akan banyak juga di situ. Betul gitu ya. Karena gini, Greenland itu semi otonomi, dia berhak mengatur wilayahnya untuk urusan dalam negeri. Tapi untuk urusan luar negeri ya tetap harus ke Denmark. Gitu. Mereka akan melihat dan mereka juga mungkin bingung dengan omongan Trump kenapa tiba-tiba mengaitkan Cina dan Rusia dalam hal ini. Gitu. Nah sekarang kita ke Iran, bagaimana melihat situasi Iran, politik di dalam negeri Iran itu. Nah kalau Mas Anton melihatnya, ini ada campur tangan juga dari Amerika. Sejak awal pun setiap gejolak yang terjadi di Iran, semua mata tertuju ke Amerika gitu, bahwa ini ada permainan Amerika dan Israel gitu ya. Bahkan ketika serangan Israel dan Amerika kemarin yang Juni itu, ya, setelah gencatan senjata, pasukan Iran atau pasukan keamanan Iran itu menangkap ada ribuan orang bersenjata yang mereka tuh membuat rusuh gitu. Ya, dan ini memang para pemimpin Iran bilang bahwa ini adalah orang-orang yang dibayar oleh Mossad untuk mengganggu stabilitas keamanan di Iran pasca gencatan senjata ketika itu. Jadi pasti ya. Seperti beberapa hari lalu ada penembakan juga di Iran ya. Heard that's also taking place in Iran. They named the street the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Apakah yang terjadi di Venezuela, kemudian terjadi di Greenland, sekarang terjadi juga di Iran, apakah ini muncul tanda-tanda perang dunia ketiga? Kalau saya kira gini ya, perang dunia ketiga itu akan bisa dilihat ketika ada nuklir yang digunakan gitu ya. Dan sejauh ini saya rasa senjata nuklir itu baru akan digunakan ketika Rusia terlibat dalam konflik gitu ya. Dalam hal ini Ukraina gitu. Jadi memang yang paling mungkin terjadi perang dunia ketiga adalah ketika misalnya Rusia dan Ukraina ini tidak menemukan kata sepakat untuk damai gitu. Sampai sekarang masih berkonflik. Betul. Sampai sekarang masih berkonflik ya. Ada secercah harapan ya beberapa sebulan terakhir, tapi juga masih mengambang gitu ya. Karena Trump juga udah bilang ini tergantung dengan Ukraina sama Rusia, mereka mau berhenti nggak gitu. Ya, jadi Trump dalam konflik Rusia Ukraina ini sepertinya tidak ingin harus tidak gitu, terserah gitu. Dan Venezuela ini saya rasa ini bukan konflik yang sifatnya permanen ya. Ketika Trump sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya, pemerintah Amerika di bawah Trump sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu selesai. Apakah potensi seperti itu juga bisa terjadi di kawasan Asia Tenggara? Iya. Dengan cengkeraman Amerika? Ya, kita masih ingat konflik Thailand Kamboja. Kamboja. Dan kalau kita lihat di balik konflik Thailand Kamboja, ya itu ada Cina dan Amerika juga. Gitu ya. Cina mendukung Kamboja, ya Thailand didukung oleh Amerika gitu. Secara tidak langsung mungkin, ya. Karena gini, perang dua negara, kita lihat di belakangnya siapa. Ya, selalu kita lihat seperti itu. Ya, ketika perang ini bukan perang yang sifatnya sebentar gitu, ya, pasti akan semakin banyak keterlibatan ya, pihak-pihak asing gitu. Amerika mungkin awalnya Amerika aja, tapi akhirnya sekutu-sekutunya juga ikut. Di pihak Kamboja ya mungkin awalnya Cina, tapi setelah itu sekutu-sekutunya juga ikut ya, Korea Utara dan sebagainya gitu. Ya. Kita melihat kenapa tidak ada satu negara di dunia pun gitu ya yang berani untuk menghentikan itu, bahkan sekelas Cina ataupun Rusia gitu. Iya. Yang pertama semuanya berhitung ya. Termasuk Rusia
ya, yang sekarang berperang dengan Ukraina, sebenarnya secara kasat mata memang Rusia ini berperang dengan Ukraina, tapi sebenarnya Ukraina kan dibantu oleh banyak negara ya, Amerika Sekutu dan NATO gitu, masuk persenjataan dan itu sudah terang-terangan gitu. Rusia saya kira dia berpikir panjang ya untuk itu ya. Mereka sudah habis-habisan, sudah banyak ya. Ketika harus terlibat dengan perang yang lain, ya, dia akan berpikir. Cina juga sedang membangun negaranya, membangun pengaruhnya. Tentu Cina juga tidak ingin itu diganggu dengan konflik dulu gitu ya. Sampai pada satu saat Cina menganggap bahwa dia sudah sampai pada titik yang memiliki kemampuan militer yang tangguh, ya mungkin bisa saja gitu. Dan saya rasa fokus Cina sekarang masih di Taiwan, ya. Dia ingin ngerebut Taiwan dulu, ya. Kalaupun memang ada konflik militer yang melibatkan Cina secara langsung, sepertinya di Taiwan terlebih dulu, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Bukan berarti mungkin tidak ada keterlibatan Cina, mungkin ada. Cuma ya tadi seperti di Iran, mereka bantu dari belakang. Baik, terima kasih Mas Anton atas perbincangannya pada hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang terjadi di geopolitik internasional memang cukup membingungkan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana negara Indonesia sudah tepat menyikapi apa yang terjadi di geopolitik internasional gitu ya. Baik, terima kasih Mas Anton. Demikian news recap spesial pada hari ini. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.